Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Lahyar. Saya kelas 3A Nonrek BJB. Saya akan menjelaskan tentang memahami 6 sistem operasi utama Windows, Linux, Mac OS, Android, Harmony OS dan iOS. Apa itu sistem operasi? Manajemen sumber daya perangkat lunak, inti yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada perangkat. Ini adalah otak di balik setiap operasi digital. Antarmuka pengguna menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat dan platform untuk menjalankan aplikasi. Kekuatan di balik layar menggerakkan segalanya, mulai dari PC dan smartphone hingga server dan perangkat cerdas, menghidupkan ekosistem digital kita. macOS OS berbasis Unix, Premium, dan Apple. Dibangun di atas fondasi Unix, macOS eksklusif untuk perangkat keras Apple dikenal karena desainnya yang ramping, keamanan yang kuat, dan integrasi ekosistem yang mulus. macOS Ventura 2025 berfokus pada kinerja dan keseimbangan dengan perangkat iOS, populer di kalangan populer di kalangan oh, pro, populer di kalangan profesional kreatif dan pengembangan. Windows rekayasa desktop yang merata dikembangkan oleh Microsoft. Windows adalah OS desktop dominan dengan pangsa pasar sekitar 71% pada tahun 2025. Dikenal karena kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak yang luas serta antarmuka yang ramah pengguna. Versi terbaru Windows 11 dengan peningkatan keamanan dan UI yang disempurnakan, populer untuk gaming, bisnis, dan dukungan perangkat lunak lawas. Linux kekuatan open source, OS mirip Unix, kernelnya dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux adalah garis open source dan sangat dapat disesuaikan dengan banyak distribusi seperti Ubuntu dan Fedora. Mendominasi server, superkomputer, dan sistem tertanam. Kehadiran desktop yang berkembang dipuji karena keamanan dan stabilitasnya. Android OS seluler terkemuka di dunia berdasarkan kernel Linux dan dikembangkan oleh Google. Android memiliki pangsa pasar smartphone global min 72%. Android memiliki ekosistem terbuka dengan ketersediaan aplikasi yang luas melalui Google Play Store. Sangat dapat disesuaikan oleh produsen, menggerakkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Pembangunan sering berfokus pada AI, privasi, dan pengalaman pengguna. Harmony OS, revolusi OS terdistribusi Huawei, berbasis microkernel, dirancang untuk integrasi ekosistem perangkat yang mulus. Harmony OS berfungsi pada kolaborasi lintas perangkat smartphone, LOT, perangkat yang dapat dikenakan TV. Ukuran kernel yang lebih kecil meningkatkan keamanan dan efisiensi dibandingkan Android. Adopsi yang berkembang di Tiongkok dan berkembang secara global sebagai alternatif Android. iOS sistem operasi seluler Apple berbasis Unix dan eksklusif untuk iPhone dan iPad. iOS dikenal karena kinerja yang mulus, kontrol privasi yang kuat, dan App Store yang dikurasi.
integrasi perangkat keras, perangkat lunak yang ketat memastikan pengalaman pengguna yang optimal, bersaing ketat dengan Android di pasar smartphone global. Perbandingan fitur utama sekilas. Nah, jadi Android lebih unggul dan Windows menyusul, dan seterusnya. Grafik ini menunjukkan dominasi Android dan Windows di pasar masing-masing, sementara iOS dan macOS memegang segmen premium. Linux dan Harmony OS terus tumbuh dengan model unik mereka. Lisensi Android, lisensi Windows, macOS, iOS, Linux atau Android, Harmony OS. Keamanan Linux, macOS, iOS, Harmony OS terdepan dengan microkernel atau akar unik. Ekosistem Windows atau macOS, Android atau Harmony OS atau iOS. Kesimpulan, memilih OS yang tepat untuk kebutuhan Anda. Windows kompatibilitas luas, terbaik untuk kompatibilitas luas dan dukungan perangkat lunak luas. Untuk dukungan perangkat lunak luas, Linux atau Linux kustomisasi dan keamanan, ideal untuk kustomisasi, keamanan dan lingkungan server. macOS atau iOS, ekosistem premium, ekosistem Apple yang premium, aman dan terintegrasi. Android fleksibel seluler, OS seluler dominan yang fleksibel dengan beragam perangkat. Harmony OS, inovasi terdistribusi, platform lintas perangkat yang inovatif dengan teknologi terdistribusi. Memahami keunggulan masing-masing OS ini membantu pengguna dan pengembangan membuat pilihan yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Sekian, terima kasih dari saya. Banyak kurangnya saya mohon yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.